Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Malam hari ini masih dalam tema pendidikan. Malam ini kita ketemu Rudolf Steiner. Ini kalau ngaji malam hari ini ada halangannya, saya baru sariawan. Sariawan itu penyakit yang sederhana, mirip kayak sakit gigi. Kalau kamu dikasih tahu temanmu sariawan kan nggak ada minat sama sekali untuk nengok. Padahal itu ya sakit. Jadi makanya sering saya bilang manusia itu tidak pantas sombong. Sejago-jagonya orang cuma dikasih sakit gigi. Gigi paling kecil aja, hidupnya bisa jadi tidak nyaman luar biasa. Kena sariawan kecil aja juga sudah tidak enak ngapa-ngapain. Apalagi sejak pagi aktivitas macam-macam. Jadi kalau malam gini kayak HP itu baterainya tinggal 20%. Jadi suaraku jadi enak karena capek. Terus kamu nyebutnya, wah Pak Faiz suaranya lembut. Ini ndak lembut, suara sisa-sisa. Karena sejak pagi harus ngomong. Oke. Jadi ya itulah manusia dengan segala kelemahannya. Sekali-sekali capek, sekali-sekali sakit, sekali-sekali ada halangan, ada masalah. Itu pelajaran bahwa kita ini lemah. Dan kejelekan yang banyak dibenci oleh siapapun, mulai Tuhan, manusia, adalah kejahatan merasa tinggi, merasa besar, merasa sombong. Orang sombong itu pasti jelek, makanya tidak ada yang suka. Kesombongan itu tidak kompatibel dengan strukturnya manusia. Oke, kita ke Rudolf Steiner. Saya tidak tahu apakah teman-teman pernah dengar nama ini. Jangan-jangan ngertinya juga dari ngaji ini. Padahal ini ya tokoh luar biasa, tokoh besar. Tidak hanya untuk dunia filsafat pendidikan. Kalau di dunia filsafat pendidikan biasanya diambil untuk pendidikan anak usia dini. Tapi sebenarnya beliau ini filosof. Gagasannya tentang pendidikan itu hanya sebagian dari banyak gagasannya yang lain. Steiner ini punya filsafat ilmu, punya epistemologi, punya esoterisisme. Jadi salah seorang tokoh yang berusaha untuk menjelaskan hal-hal spiritual secara rasional itu Steiner. Steiner ini juga nanti jadi guru besar, jadi leadernya teosofi cabang Jerman. Karena Steiner ini aslinya Austria. Dan memang beliau ini selain filosof juga tertarik dengan hal-hal spiritual. Nanti gagasannya tentang pendidikan juga ditarik dari sana. Makanya ya malam ini kita hanya melihat gagasan tentang pendidikannya. Mungkin lain waktu kita jelajahi banyak gagasannya yang lain. Steiner ini mirip kayak dia bisa lihat
arwahnya orang yang sudah meninggal. Yo, kamu menyebutnya hari ini mungkin kayak wong indigo lah. Cuma ndak punya siaran TV dia. Ya, kesadaran bahwa dia bisa melihat arwah itu nanti membawanya untuk menggali hal-hal spiritual. Meskipun beliau ini doktor, profesor, akrab dengan gagasan-gagasannya para filosof. Dan nanti dia mampu mengawinkan filsafat dengan spiritualisme, dengan mistisisme. Ya, karena mungkin dia punya kelebihan itu. Jadi dia lebih yakin bahwa dunia ini tidak cuma apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lihat. Itu Steiner. Makanya cuma malam ini kita cuma ngambil satu saja gagasannya tentang pendidikan. Nanti beliau ini punya sekolah, yang sekolah itu sampai hari ini populer luar biasa. Cabangnya ada di lebih 75-an negara. Model pendidikan gaya Steiner ini. Orang menyebutnya Steiner Education atau kadang disebut Waldorf Education. Waldorf ini nama pabrik rokok. Jadi di usia-usia akhir Steiner ini ditawari oleh pengusaha besar rokok. Ya kalau di Indonesia ya bangsane apa? Jarum, udang garam itu ya, Sampurna. Dia ditawari untuk membuat sekolah bagi anak-anaknya pegawai pabrik rokok. Pabrik rokoknya namanya Waldorf. Dan Steiner minta, oke, saya mau bersedia, cuma model sekolah dan model pendidikannya manut saya, ikut saya. Dan pasti beda dengan sekolah-sekolah konvensional. Kalau mau, saya bebas berkreasi, saya mau, tapi kalau enggak ya silahkan bikin sekolah sendiri, nyari orang lain. Akhirnya dikasih kesempatan, berdirilah Waldorf School di Jerman. Dan nanti gaya pendidikannya luar biasa, akhirnya banyak yang suka, buka cabang di mana-mana sampai di banyak negara. Ya nanti kita lihat pendidikan seperti apa yang menarik banyak orang itu. Karena seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita memang banyak butuh gagasan-gagasan alternatif untuk dunia pendidikan. Biar tidak status quo. Oke, Steiner ini lahirnya, dia di antara tokoh-tokoh yang kita kaji bulan ini kelihatannya paling tua. Beliau 1861 lahirnya. Nanti meninggalnya 1925. Ya dibandingkan kemarin Ivan Illich, dibandingkan Paulo Freire, ini mungkin dia paling tua. Gagasan-gagasannya lebih klasik. Saya taruh di belakang karena Waldorf School ini, Waldorf Education ini lebih praktikal. Kalau kemarin kan lebih reflektif tentang pendidikan. Hari ini lebih praktis. Apa yang harus dilakukan untuk membangun generasi yang luar biasa. Ya di usia-usia tua belakangan Steiner ini ya dia ada di kubu yang berseberangan dengan Hitler dan kawan-kawan. Makanya dia agak susah di akhir-akhir hidupnya. Dia ini suka ceramah kemana-mana, ngajar kemana-mana. Cuma ya diincer tadi karena dianggap keturunannya Yahudi antara lain. Termasuk aktivitas politiknya juga agak beda dengan semangat Jermannya. Akhirnya ya dia pernah ceramah terus dibom, pernah ceramah lampunya dimatikan, dia dikejar-kejar. Tapi ya untungnya selamat. Tidak sampai jadi korbannya Nazi. Meskipun ya beliau meninggal sekitar umur 64 berarti karena meninggalnya 1925. Oke, pas kayak kalau Nabi berapa? 63, ya selisih sidik.
Masih nggak termasuk sunnah ya kalau beda sama Nabi. Kamu kan mikirin ngono podo kabeh. Harus persis kayak Nabi. Berarti kalau kamu kawin kok ndak umur 25, kamu sedang menjalani bid'ah. Loh iya, Nabi kan kawinnya umur 25. Nah, makanya kamu hitung-hitung sendiri ya umurmu sudah berapa. Pokoknya 25 harus kawin, baru sunnah. Oke, kita lihat ya dari beliau Steiner ini. Kalau kalian nanti baca buku filsafat, ketemu istilah antroposofi. Itu dari Steiner. Dia yang bikin cabang kajian namanya antroposofi. Jadi antropos itu manusia, makanya ada istilah antropologi. Antropologi itu ilmu tentang manusia. Sofi itu sama dengan istilah sofia, kebijaksanaan. Jadi antroposofi itu kajian tentang manusia dalam aspek kebijaksanaannya di level sofisnya. Jadi cirinya antroposofi itu meyakini ada dunia spiritual yang juga bisa dipahami oleh manusia, bisa diakses oleh manusia. Meskipun nanti alatnya tidak sama persis dengan ketika manusia mengembangkan sains modern. Ini kan agak antitesis dari modern itu kan dikenal antroposentris. Berpusat pada manusia, humanisme. Cuma orang modern, intelektualitas itu yang dilihat hanya dua. Akal sama panca indera. Alat-alatnya manusia yang lain tidak dipakai. Kamu punya intuisi, kamu punya naluri, kamu punya insting, kamu punya imajinasi. Itu di dunia modern tidak dihitung. Sehingga orang barat sering mengeluh kehilangan spiritualitas. Ini kan semangatnya Blavatsky kemarin dengan teosofinya. Maka terus di Barat dikenal ada gelombang kecenderungan baru, aliran baru namanya New Age. New Age ini zaman baru, istilah letterlucknya. Tapi maksudnya kerinduan orang Barat untuk kembali pada spiritualitas. Makanya Buddhisme laku, Jalaluddin Rumi laku di sana, Sufi, tasawuf laku. Ketika orang Barat merindukan spiritualitas. Karena memang cara berpikir sebelumnya di peradaban Barat itu hanya percaya yang masuk akal atau ada faktanya. Kalau tidak percaya fakta dan kalau tidak ada faktanya dan tidak masuk akal, orang Barat tidak percaya dulu. Yang hari ini kan banyak menggejala di kita. Kita mulai terjangkiti penyakit tidak percaya kalau tidak ada bukti fisiknya atau tidak masuk akal. Kalau ada berita apapun sekarang, kalau tidak ada fotonya, no picture is hoax. Itu berarti kamu tidak ada gambarnya, kamu tidak percaya. Ya sampai level tertentu ya, tapi nanti panca indera, akal itu tidak terlalu kuat untuk menangkap pengetahuan. Itu yang membuat kamu kadang-kadang mudah tertipu. Kalau rumusmu tidak ada gambarnya berarti tipuan, maka orang akan membuat gambar palsu. Dan kamu percaya begitu ada gambarnya, padahal mungkin gambar itu tidak relevan. Tidak ada videonya berarti ngarang. Orang akan bikin video untuk meyakinkanmu. Sama persis dengan TV-TV yang membawa kamera ke makam-makam, ke rumah-rumah tua. Itu kan cara berpikir tidak ada gambarnya, berarti bohong. Terus TV-nya nyari gambarnya jin, gambarnya setan ke makam-makam, ke rumah-rumah tua. Sebenarnya itu cara berpikir yang kita kenal namanya positivistik, gaya barat. Dan kita sekarang terjebak di situ. Hanya mau percaya kalau itu masuk akal atau ada faktanya. Padahal realitas itu tidak berhenti di situ. Ada realitas mental, ada realitas ruhaniyah, ada realitas spiritual yang itu akalmu tidak menjangkau. Apalagi panca indera.
Dan ini yang mau digarap oleh Steiner. Dibawa ke dunia filsafat dengan istilah antroposofi. Cuma malam ini saya tidak bisa ngomong banyak karena harus cepat-cepat saya bawa ke ranah akademik, ke ranah pendidikan. Nah, yang diinginkan oleh Steiner itu Barat harus menghidupkan lagi aspek imajinasi, inspirasi, intuisi. Ini juga cara berpikir. Imajinasi itu cara mikir, inspirasi itu juga cara mikir, intuisi juga salah satu cara berpikir. Hanya saja kita tidak terlatih di situ. Karena selama ini yang kita kembangkan cuma akal sama panca indera. Kalau ada hal-hal yang sifatnya intuitif kan kita, orang ngomong kok dasarnya intuisi, misalnya rasanya, itu kan kamu alah cuma rasanya aja, mesti kira-kira, kan gitu. Karena kamu tidak terlatih di dunia itu. Kalau ada mahasiswa kok pamit ke dosennya, kenapa kamu kemarin tidak masuk? Perasaan saya tidak enak Pak, kira-kira ada apa ya? Itu kan dosenmu tidak terima. Kenapa? Yo dianggap tidak rasional, tidak masuk akal, tidak faktual. Jadi model-model firasat, model-model itu, firasat itu kan dicari-cari orang kalau peristiwanya sudah terjadi. Kemarin ada firasat apa ya kok aku ngalami ini? Loh kamu belakangan baru tanya firasat, mbok di depan biar bisa membaca dulu. Ini tanda-tanda apa ya? Itu kan di depan. Orang yang intuisinya tinggi bisa membaca sebelum kejadian. Kita biasanya mengejarnya di belakang. Kok ada musibah kayak gini ya? Kemarin ada firasat apa ya? Kamu nyarinya sudah kejadian. Kalau sudah kejadian tidak penting lagi, wong sudah faktanya kelihatan. Coba dipertajam sejak awal, mungkin bisa lebih antisipatif. Kenapa kita tidak bisa? Karena kita tidak terlatih untuk mengelola itu. Padahal fasilitas yang namanya intuisi, insting, imajinasi itu sudah diberikan oleh Allah sejak lama. Maka Steiner ingin menghidupkan ini, antroposofi. Nah, kalau didefinisi berarti apa? Antroposofi itu gerakan spiritualisasi sains. Dan nanti ini dikenal di seluruh dunia. Kata kuncinya dua, oneness with the world dan search for self. Kesatuan kita dengan dunia dan search for self, pencarian diri. Aspek kesatuan dengan dunia ini penting. Tadi di depan saya ngomong tentang kesombongan, karena manusia itu sering merasa lebih tinggi dari alam semesta, lingkungan sekelilingnya, dan dia merasa berhak mengeksploitasi, memanfaatkan tanpa batas, tanpa pertimbangan alam semesta di sekelilingnya. Dia tidak sadar bahwa dia bagian dari alam semesta. Kalau dia ngerusak alam itu sama dengan merusak dunianya sendiri, hidupnya sendiri. Cuma dia tidak mikir sampai ke sana. Sense bahwa aku dan yang lain dengan alam semesta ini satu itu tidak ada. Hari ini jangankan dengan alam semesta, dengan tetangganya sendiri aja tidak merasa satu. Dengan temannya sendiri kalau beda pilihan juga tidak merasa satu. Antara jari satu dan jari dua sekarang sudah tidak merasa satu. Iya kan? Apalagi dengan alam semesta secara utuh, kita semakin jauh dari ideal spiritualitas. Kita terpecah-pecah, hal-hal yang seharusnya tidak memecah kita. Kalau ada orang berbeda kan hari ini kita anggap musuh, padahal katanya pluralitas itu niscaya, perbedaan itu tidak bisa dihindari. Kok ada orang beda kita tidak kuat, kita menganggapnya musuh, kita menganggapnya sesat. Kita tidak punya sense ini, sense oneness. Harusnya jangankan dengan manusia yang sama-sama rasnya, podo-podo menungsane. Dengan alam semesta kita tidak. Apalagi dengan alam semesta. Terus kuncinya apa? Search myself. Untuk kesadaran itu muncul, cari dirimu sendiri. Saya sangat sering ngomong di ngaji filsafat itu, ayo dicari, dikenali dirimu sendiri. Siapa engkau, hakikatnya apa dirimu itu. Posisi statusmu sebagai apa, di mana. Ini penting.
Kamu mengenali dirimu yang sejati, bukan topeng-topengmu. Selama ini yang kamu buat untuk identifikasi diri kan topeng-topengmu. Masih bukan yang paling hakiki, masih aku ini anak mana, aku ini mahasiswa, aku ini pacarnya siapa, aku ini kuliah di mana, aku ini alirannya apa, aku ini grup siapa. Topeng-topeng tempelan itu belum terlalu masuk. Ayo masuk, dicari dirimu yang sejati seperti apa. Hakikat dirimu itu apa. Kalau sudah ketemu, nanti otomatis kamu akan sadar bahwa oh aku itu bagian dari alam semesta. Manusia dan aku itu sebenarnya satu. Alam dan aku itu sebenarnya satu. Kesadaran itu akan muncul kalau kamu kenal dirimu yang sejati. Nah, ngomong semacam ini nanti dikenal sebagai antroposofi. Membahas manusia di level sofia. Tidak hanya di level akal dan panca inderanya. Gagasan utamanya ada 4. Cuma saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Kapan-kapan kita ngomong lebih dalam lagi tentang antroposofi. Yaitu spiritual knowledge dan juga freedom. Nanti Steiner nulis buku khusus tentang kebebasan dan pembebasan. Kebebasan ini bukan kebebasan untuk melakukan apa, tapi lebih titik tekannya adalah kebebasan dari apa. Selama ini kalau orang ngomong kebebasan selalu definisinya adalah bebas untuk apa. Kalau bebas untuk apa itu lebih simpel. Yang agak rumit itu bebas dari apa. Termasuk nanti kalau di dunia spiritual itu bebas dari dirimu sendiri, dari pikiran-pikiranmu. Agak susah kan kamu harus memisahkan diri dari dirimu ini kan tidak gampang. Dari pikiranmu itu kan tidak gampang. Bahwa ini pendapatku saja, ini opiniku saja, ini pandanganku saja. Yang bisa salah, bisa benar. Itu kamu sadar, ada keterpisahan antara dirimu dengan pandanganmu. Kalau kamu bisa memposisikan semacam ini, kamu dikritik orang tidak akan marah. Kenapa? Karena yang dikritik gagasanmu. Yang gagasanmu itu bukan dirimu yang sejati seutuhnya, tapi sesuatu yang tidak sama persis dengan dirimu. Bebaskan diri dari itu, ikatan-ikatan, termasuk apalagi dari hasrat, ambisi, nafsu, macam-macam. Itu kebebasan yang sejati di situ nanti kalau versinya Steiner. Termasuk spiritual knowledge. Spiritual knowledge itu pengetahuan spiritual. Yang menangkapnya tidak bisa hanya pakai akal sama panca indera. Nanti kita belajar kapan-kapan ya antroposofi. Nature of human being. Sifat-sifat sejati manusia. Termasuk juga evolution atau emanation. Kenapa sih tadi kok alam disebut satu? Kenapa kok manusia dan yang lain itu satu? Karena kita pancaran, karena kita muncul dari zat yang satu dan sama. Kita kan sering bilang bahwa kita itu sebenarnya sama-sama anak cucunya Adam. Kalau hanya sampai Nabi Adam kurang jauh. Tarik lagi ke atas, kita itu semuanya berasal dari Allah. Kita itu sama-sama semuanya miliknya Allah, munculnya dari Allah dan nanti kembali lagi pada Allah. Ini ajaran evolution, emanasi. Jadi kita itu, evolusi kita itu berputar kalau di Islam. Kalau evolusinya Darwin kan mentok. Dari monyet terus berakhir di manusia. Lah kok manusianya nggak evolusi lagi? Darwin keburu mati. Kalau dia hidup mungkin dia bisa lihat jangan-jangan. Kalau di kita kan evolusi itu berputar. Ya kita dari Allah berproses jadi manusia. Nanti kembali lagi ke sana. Kalau di evolusi biologinya Darwin kan enggak kok kita nanti kembali jadi monyet lagi. Ya jadi manusia ya sudah. Nah, itu bedanya evolusi biologinya Darwin dengan evolusi rohani termasuk model emanasi. Emanasi ini kalau di filsafat Islam di hampir semua filosof peripatetik itu alam itu diciptakan secara emanasi. Karena para filosof agak kesulitan
menjelaskan, kalau bahasa filsafatnya creatio ex nihilo, menciptakan dari tidak ada apa-apa. Diciptakan itu pasti ada sumbernya. Kan kita yakin sumber pertama sebelum ada apapun itu Allah. Berarti bahan untuk menciptakan dulu itu ya pastinya Allah sendiri. Kalau pakai istilah agak kasar ya bahan. Jadi munculnya berarti kan dari Allah. Kan dulu ndak ada apa-apa. Berarti sumbernya Allah. Loh, sumber dari Allah ini kan berarti memancar dari dirinya Allah. Nanti oleh para sufi pancaran pertama ini kan berarti kualitasnya paling mirip, paling dekat dengan Allah. Yang oleh para sufi nanti disebut Nur Muhammad. Oke, itu Ibnu Arabi, kapan-kapan diulang lagi biar tidak lupa. Yang keempat, ajaran etika. Karena dunia di luar panca indera dan akal tadi, untuk menempuhnya, tiga yang atas tadi satu-satunya jalur adalah etika. Etika itu tata laku batin. Kalau dalam agama namanya akhlak. Jadi biar batinmu, rohanimu berevolusi secara sempurna, perlu diatur, perlu ditata, namanya akhlak. Kalau dalam agama tata laku lahir namanya ibadah. Dua-duanya sama-sama penting. Cuma ini pas kita ngomong tentang antroposofi. Jadi titik tekannya pada etik, tata laku rohani, tata laku batinnya. Oke, itu saja antroposofi. Kapan-kapan anggap aja itu trailer sebentar. Ya, kira-kira kayak gitu kajiannya. Panjang dan nanti dalam. Oke, sekarang kita geser ke tema kita tentang pendidikan. Yang nanti khasnya Steiner itu Waldorf education. Kalau dalam kategori-kategori yang dikenal hari ini, Waldorf education itu termasuk genrenya, kelompoknya pendidikan holistik. Jadi pendidikan yang utuh. Pendidikan holistik itu apa? Pendidikan holistik itu pendidikan yang mengelola manusia, menuntun manusia sehingga dia bisa mengembangkan semua potensinya secara utuh. Tadi kan ada panca indera, ada akal, ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada imajinasi. Ini kalau di pendidikan holistik dikelola semua, wong itu potensi kita. Eman-eman kalau hanya digarap akal sama panca indera saja. Bukannya akal sama panca indera ini tidak penting. Penting, cuma masih banyak yang lain yang bisa kita kembangkan. Nah, pendidikan yang peduli dengan semua aspek ini namanya pendidikan yang holistik. Ya menggarap fisiknya, yang menggarap aspek emosinya, ya juga aspek sosialnya, ya aspek moralnya, aspek intelektualnya, karakternya, kreativitasnya, spiritualnya. Semuanya harus digarap biar kita jadi manusia yang utuh, bukan manusia yang parsial. Keutuhan itu kalau dalam bahasa Arab namanya kulliyah. Kul, semuanya. Makanya kalian kalau ke kampus kan namanya kuliah. Mahasiswa yang kuliah harusnya semua potensinya terkembangkan. Intelektualnya iya, emosinya iya, spiritualnya iya, moralnya iya, fisiknya iya. Itu namanya pendidikan yang holistik.
Ya cuma sebagaimana kritik-kritik kemarin-kemarin, pendidikan kita ini agak terlalu berat ke akal sama panca indera. Agak positivistik, kurang utuh. Kenapa hari ini misalnya hubungan sosial kita tidak bagus? Mungkin dunia itu tidak banyak kita kelola. Kalau hubungan dengan orang lain tidak bisa hanya pakai akal dan panca indera. Kalau hanya pakai akal dan panca indera, misalnya ono bencana pesawat jatuh, kamu melihatnya hanya pakai akal dan panca indera, ya secara panca indera, secara fakta ya ada pesawat Lion Air nomor sekian jatuh, korbannya sekian, itu faktanya begitu. Ada tsunami, ya faktanya ada tsunami di Palu, di Donggala, ya itu faktanya. Kalau hanya kamu berhenti di akal sama panca indera, kamu cuma cerita ada tsunami, korbannya berapa, yang meninggal berapa, yang kehilangan rumah berapa, itu ngomong fakta, panca indera atau akal. Kamu mungkin tidak akan turun untuk membantu. Karena untuk turun membantu, kalkulasinya bukan kalkulasi akal rasional sama materi. Kalau kalkulasi akal, ngapain kamu capek-capek ke sana? Dia bukan apa-apamu, bukan tetanggamu, bukan saudaramu. Biar aja diurusi negara. Kan gitu itu kalau kalkulasi rasional. Bukan urusan kita. Kecuali kamu menteri sosial, apa presidennya, apa baru urusan. Tapi kan kamu bukan apa-apanya. Secara rasional membunyikannya begitu. Itu kalau pakai akal dengan pakai panca indera. Coba dipakai alatmu yang lain. Ya kita punya alat lain untuk hubungan sesama namanya nurani. Nurani bahasa Indonesia ya, jangan dibaca bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa macamnya nurani nanti. Ya, nurani hati. Kalau pakai hati, ndak tega. Masa di sini makan-makan enak-enak, seneng-seneng, ngopi-ngopi sambil ngerokok-ngerokok, di sana sengsara. Mbok ya berbagilah semampunya, itu nurani. Kalau ada temanmu akhir bulan gini, dompetnya sudah habis isinya, sejak pagi dia belum makan apa-apa, itu kalau kamu baca pakai akalmu, kamu ndak bantu apa-apa ke dia, itu sah. Dia bukan apa-apamu, cuma teman. Kamu ndak bertanggung jawab sama kehidupannya kan. Tapi kalau kamu baca pakai nurani kan kasihan ya, dia sejak pagi belum makan. Meskipun duitku juga tipis, tapi aku kan ndak segitunya juga. Kalau cuma bayari makan dia aja masih bisa. Nah, itu nurani yang bunyi. Kenapa di medsos itu sering tempur? Karena kadang-kadang alat yang kita kedepankan beda. Berhubungan dengan orang lain itu kadang-kadang tidak cuma butuh akal rasional sama fakta, kita juga mungkin butuh nurani. Kapan nurani harus dipakai? Nah, itu yang katanya di pendidikan holistik. Kalau kita tidak canggih di situ, ya tidak optimal pengembangannya. Apa-apa dibaca pakai akal sama materinya. Dicari masuk akalnya atau dicari bukti fisiknya. Kenapa? Di alat yang lain kita tidak canggih. Kalau ada sering orang, loh memang kebenarannya begitu kok, faktanya begitu kok. Lah ya, kalau faktanya begitu kamu membacanya cuma pakai panca indera. Kebenarannya begitu mungkin kamu bacanya cuma pakai akal. Coba pakai nurani. Mungkin kamu tidak tega ngomong semacam itu. Kenapa kamu tidak pakai? Karena tidak terlatih pakai. Nah, itu gunanya pendidikan holistik. Tujuannya apa? Membentuk manusia yang holistik, manusia yang utuh. Manusia yang holistik itu apa? Manusia yang mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam dirinya. Jadi manusia itu masterpiece-nya Allah. Ciptaan yang paling dibanggakan Allah. Pasti luar biasa. Dirimu itu pasti luar biasa. Tidak ada manusia yang tidak luar biasa. Hanya saja mungkin kamu terlalu malas. Jangan kamu lah, kita ya. Ya, nanti kalau kamu mau anggap emangnya bapak tidak ngono kok. Ya wes, kita terlalu malas.
Banyak hal-hal dahsyat yang bisa kita lakukan. Kamu mungkin melongo dulu lihat nenek moyangku, wah nenek moyang kok sehebat itu, kok aku ndak. Loh kamu bisa sama hebatnya, hanya saja mungkin kurang keras usahamu. Simbah saya dulu sakti luar biasa loh Pak. Loh mungkin kamu bisa juga sesakti beliau, cuma usahamu kurang keras. Sekarang kesaktiannya hilang sudah. Simbah saya dulu kerja dari pagi sampai sore ke sawah ndak apa-apa. Simbah saya dulu kalau di sawah itu minum air dari sungai langsung diminum ndak apa-apa. Kehujanan, kepanasan tangguh. Sampai tua juga sehat. Dia hebat. Sebenarnya kamu juga punya kehebatan yang sama. Ndak kamu kembangkan saja potensimu. Jadi misinya pendidikan holistik itu, kamu punya banyak potensi, punya banyak kualitas, optimalkan itu. Setiap orang hebat, jangan khawatir. Karena kita ciptaan terbaiknya Allah, masterpiece-nya Allah, yang dibanggakan di depan para malaikatnya. Masa cuma gini-gini aja hidup kita? Kan gitu. Oke. Ciri kurikulumnya, ini berarti kalau mau membuat kurikulum yang holistik, yang pertama harus menyadarkan setiap orang tentang kualitasnya, kapasitasnya, keunikan dirinya. Setiap orang harus disadarkan bahwa dia hebat, punya potensi. Siapapun nanti yang jadi guru jangan sampai mematahkan harapan siswa dan muridnya. Jangan dikasih label-label yang membuat anak, membuat siswa, membuat murid merasa bahwa aku itu tidak mampu, aku itu kecil, aku itu tidak punya kualitas. Setiap orang punya kualitas. Kalau ada murid kok tidak berkembang, jangan-jangan gurunya atau lembaganya yang tidak mampu mengembangkan. Maka bikin kurikulum yang membuat orang sadar. Yang kedua, bikin kurikulum yang dilatih tidak hanya cara berpikir linier tadi yang positivistik, tapi juga intuitif, tapi juga nurani, tapi juga insting, dikelola semua. Jadi jangan hanya pinter berpikir dan pinter mendayagunakan panca indera, mengembangkan sains, tapi juga cerdas secara sosial, cerdas secara emosional, cerdas secara spiritual. Bikin kurikulum semacam itu. Yang ketiga, bikin pembelajaran yang multiple intelligence. Multiple intelligence ya sama kayak tadi. Semua jenis intelijensi. Intelijen itu bukan semata-mata akal ya. Intelijensia itu ya semua potensi tadi dikembangkan semua. Apa yang baik, apa yang bagus, potensi apapun dalam diri anak, dalam diri siswa, kembangkan. Kalau sudah, baru yang keempat. Sadarkan mereka bahwa mereka tidak hidup sendirian. Mereka berhubungan dengan manusia yang lain. Ini nanti yang disebut kecerdasan sosial. Kalau sudah kasih materi selanjutnya, ternyata hubungannya tidak cuma dengan manusia yang lain, tapi juga dengan yang non-manusia. Hewan, tumbuhan, benda-benda, dan macam-macam. Kecerdasan dan kesadaran ekologis. Jadi ciri awal pendidikan holistik itu, kembangkan semua potensimu, sadari bahwa kamu hidup bersama orang lain, sadari bahwa kamu hidup di tengah yang non-manusia juga, di tengah lingkunganmu juga. Yang selanjutnya, ciri kurikulum pendidikan holistik berarti apa? Transdisiplin. Transdisiplin itu jangan biarkan dirimu sempit. Yang jurusan agama ngertinya agama saja, tidak ngerti sosiologi, tidak ngerti antropologi, tidak ngerti geografi, tidak ngerti.
Nah, itu susah. Saya dulu naik pesawat, bareng orang banyak, ada yang tanya sama pramugarinya, Mbak, arah barat mana ya? Mau apa Pak? Mau sholat. Jadi nggak tahu pesawatnya ngadep ke mana, pokoknya nyari arah barat karena sholatnya biasanya ngadep ke barat. Nah, ini kan kecerdasan geografis. Kalau ngertinya hanya agama saja, tidak diimbangi pengetahuan tentang yang lain, jadinya tidak luas kita, jadinya sempit. Maka harus transdisiplin. Untuk bisa ngitung waris, ngitung faraid dengan baik, kamu butuh matematika. Tidak boleh benci matematika. Kalau kamu benci matematika, tidak bisa ngitung waris. Tidak bisa ngitung hartamu untuk dizakati. 2,5% itu berapa ya? Benci saya Pak kalau matematika itu Pak. Iya. Kadang-kadang ada kalkulator jaga sudah bingung juga. Ngitung persen pakai kalkulator gimana ya Pak? Itu ya wis parah itu berarti. Loh, kita butuh banyak ilmu yang lain. Jangan sempit. Makanya umat Islam itu disuruh bersatu yang kompak karena keterbatasan manusia. Kadang-kadang meskipun butuh ilmu yang lain, kita tidak menguasai. Ya, teman kita yang menguasai. Maka kompaklah, kita saling butuh. Yang ahli agama butuh ahli geografi, yang geografi butuh ilmu sosial, yang ilmu sosial butuh antropologi, yang antropologi mungkin butuh ilmu sejarah. Kita saling butuh. Makanya yang kompak. Disitulah rahasianya ikhtilafu ummati rahmah. Macam-macamnya umatku, beda-bedanya umatku, itu rahmat. Karena bisa saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Itu rahasianya ya syuddu ba'duhum ba'du, saling menguatkan. Aduh, waktunya waris, aku tidak ngerti matematika. Punya teman ahli matematika. Jadi transdisiplin. Harus ngerti banyak disiplin ilmu yang lain. Saya bayangkan kalau kita kompak semua ahli tauhid apa semua ahli fikih, isinya debat terus mesti. Kok semuanya kiai juga sumpek. Cuma hari ini orang sering tidak sadar itu kan, tidak ngerti posisinya. Semua memposisikan diri jadi kiai dan ulama. Senengannya nasihati. Ya, coba kamu cek Facebooknya teman-temanmu, WA-nya, Instagramnya, itu isinya tutur-tutur, ngasih tahu orang. Nah, tidak apa-apa kamu tidak ahli di satu bidang, asal kamu terbuka, mau menerima masukan dari bidang yang lain. Itu namanya transdisiplin. Karena kita manusia terbatas. Kita tidak ahli di semuanya, tapi kita siap menerima masukan dari banyak bidang yang lain. Sadari posisimu di mana. Kalau memang posisimu di situ, ya care-lah dengan bidangmu sambil tidak menutup diri masukan-masukan dari bidang yang lain. Terus seimbang dalam belajar, apakah belajar secara individual maupun belajar secara kelompok. Ini untuk melatih kehidupan sosial tadi, kolaborasi, kooperasi, hidup dengan yang lain. Terus sadari bahwa belajar itu sifatnya long life, sepanjang hayat, dan evolutif. Orang itu tambah ilmunya, berubah hidupnya, tambah ilmunya, tambah wawasannya, berubah hidupnya, terus begitu. Tanamkan semangat itu. Potensi manusia itu besar, luar biasa, tak terbatas. Pelan-pelan dikembangkan, dipenuhi. Mungkin sampai besok meninggal tidak sempurna, tidak apa-apa, tapi kita berproses terus ke arah yang lebih baik. Jadi cirinya orang baik itu kan yang yaumuhu khairun min amsihi. Hari ini lebih baik daripada kemarin. Bukan yang manusia yang perfect, tapi yang selalu lebih baik, selalu lebih baik. Oke, terus pembelajaran itu prosesnya kreatif dan artistik. Nanti
Nanti dijelaskan banyak di belakang. Prinsipnya apa? Pendidikan holistik itu prinsipnya 3, connectedness, inclusion, dan balance. Keterhubungan, keterbukaan, dan keseimbangan. Keterhubungan itu belajar apapun tidak boleh isolated. Sadari hubungan dengan lingkungan sekelilingnya, dengan alamnya, lingkungan sosialnya, lingkungan budayanya. Itu namanya connected. Jadi tidak bisa sign for sign. Sign itu terkait dengan banyak hal dalam hidup kita. Itu namanya connectedness. Yang kedua, keterbukaan. Inclusion. Siapapun punya hak untuk dapat pendidikan. Silahkan. Fasilitas pendidikan harus bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dimanapun. Itu namanya inclusion. Kayak ngaji ini inclusion, terbuka. Siapapun bisa ikut, monggo. Harusnya juga connectedness, sadar situasi. Itu kenapa kalau Ramadan saya liburkan. Karena Ramadan itu mungkin ada urusan lain yang kamu butuh. Mungkin kamu mau balas dendam makan banyak di malam hari. Mungkin kamu mau tadarusan. Mungkin kamu mau apa, ya monggo. Mau lebih asik sama Allah di bulan Ramadan. Ini namanya tidak membabi buta mentang-mentang pengen belajar, mentang-mentang terus-terusan. Tidak ada liburnya, ya ndak. Kalau pas kebarengan hari apa yang kita ada urusan, hari besar apa, ya ngajinya libur. Kemudian kalau memang mengganggu, misalnya ada tetangga yang sedang sakit, yo ngajinya suaranya jangan keras-keras. Itu namanya connectedness. Kita jangan main menang-menangan sendiri. Di sebelah ada kafe, yo toleran, kamu ndak apa-apa. Jangan ganggu orang yang sedang makan di kafe. Ya kan gitu. Jangan dimarah-marah, yo ini waktunya ngaji kok makan di kafe. Loh, mereka butuhnya makan, kamu butuhnya ngaji. Itu connectedness, saling ngerti posisi masing-masing. Karena kita tidak hidup sendirian. Nah, siswa harus disadarkan ini. Iya sih kita ngerti kebenaran, cuma kebenaran itu ketika mau diterjemahkan, karena ada hubungannya dengan lingkungan, ada hubungannya dengan orang lain, ada hubungannya dengan budaya yang hidup di sekeliling kita. Kemudian seimbang. Tidak cuma intelektual, tapi juga emosional, fisik, estetik, dan spiritual. Jadi estetik, keindahan ini selalu ikut. Karena keindahan itu, kalau kemarin belajar di estetika, itu puncaknya ilmu. Kenapa kita belajar, kenapa kita berilmu? Ya mengemban tanggung jawab sebagai khalifah. Untuk menata hidup. Termasuk kita belajar fikih, belajar akhlak, itu kan biar hidup jadi tertib. Kenapa sih orang kok mengejar hidup yang tertib? Karena orang butuh rasa nyaman. Karena orang butuh rasa tentram. Orang butuh rasa aman. Dunia rasa itu dunia estetik. Makanya puncaknya sering disebut ada di estetika. Keindahan. Jadi ada nilai kebenaran, ada nilai kebaikan, ada nilai keindahan. Keindahan ini sering disebut kalau di agama ini unsur penyempurna, namanya ihsan. Orang itu benar saja sebenarnya sudah ketemu yang dicari. Cuma kalau benar ini tidak berbuah kebaikan, kebenaran ini dianggap sia-sia. Cuma kalau kebaikan itu tidak dijalankan dengan modus keindahan, nilai baiknya tidak akan ketemu. Maka kebenaran, keindahan, kebaikan, itu tiga-tiganya harus hidup. Hilang salah satu, hidupnya akan timpang.
Indah saja tapi tidak benar dan tidak baik juga tidak ada nilainya. Baik saja tapi tidak benar, sopannya luar biasa tapi terus pulang-pulang dompet hilang, itu juga kan tidak bagus. Benar saja, tidak baik dan tidak indah juga formal, membosankan, kering. Jadi hidup ini akan utuh kalau kamu ya baik, ya benar, ya indah, harmonis. Mungkin kamu benar, tapi kamu jalankan kebenaranmu itu secara tidak baik, maka nilai kebenarannya akan susut banyak. Mungkin kamu benar dan baik, tapi kamu mengekspresikannya tidak indah, orang akan bosan. Terus, nah baru kita masuk ke Waldorf Education. Pendidikan Waldorf. Karena Waldorf ini rokok, ya pendidikan rokok. Itu jasanya pabrik rokok, kita sekarang kenal Waldorf Education. Ada kalimat bijaksana dari Steiner tentang Waldorf Education ini, yaitu receive the children in reverence, educate them in love, and send them forth in freedom. Terimalah anak-anakmu dengan penghormatan, dengan penghargaan. Didiklah mereka dengan cinta kasih dan lepaskan mereka ke masa depan dengan kebebasan. Ini kalau diuraikan bisa jadi satu artikel panjang. Hargai anak-anak, didik dengan cinta, dan dibebaskan mereka membentuk masa depannya sendiri. Itu maunya Waldorf Education. Harga itu berarti apa? Kembangkan dia sesuai keinginannya, sesuai potensinya. Tuntun dia dengan cinta melalui pendidikan. Setelah itu, biarkan dia membentuk masa depan yang dia inginkan. Itulah prinsip utama Waldorf Education. Jangan kebalik, karena banyak orang sejak awal sudah memenjara anaknya dengan ambisi-ambisi, dengan hasrat-hasratnya orang tua yang dipaksakan pada anaknya. Ini yang mau diserang oleh Waldorf Education. Apalagi pendidikan-pendidikan yang sifatnya publik, katanya Steiner, itu seringkali semuanya mau diseragamkan. Padahal mungkin setiap anak punya potensi masing-masing, dan banyak pendidikan yang dasarnya bukan cinta pada anak, tapi ambisi yang ditanamkan. Hasrat tentang masa depan anak-anak versi orang tua. Itu yang diserang oleh Steiner. Jadi kita ini tidak sedang membuat robot, tapi sedang mengembangkan manusia. Oke. Katanya Steiner, intinya metode Waldorf adalah yakinkan bahwa pendidikan, keyakinan bahwa pendidikan adalah seni. It must speak to the child experience. Dia harus berhubungan, harus berbicara kepada pengalaman anak-anak. To educate the whole child, untuk mendidik keutuhan anak. Apa keutuhan itu? His heart, hatinya, and will, dan keinginannya must be rich, harus direngkuh, termasuk tangannya. As well as mind, termasuk pikirannya, kok tangannya. Jadi katanya Steiner, pendidikan itu seni. Pendidikan itu harus nyambung dengan kehidupan anak-anak. Kayak kalian kalau ngomong sama anak kecil kan logikanya kamu turunkan di level anak kecil. Kamu memahami apa keinginannya anak kecil. Jangan dibalik, anak kecil yang disuruh memahamimu. Kenapa banyak orang tua marah-marah sama anak kecil? Karena anaknya yang kecil disuruh paham seperti dia yang sudah besar.
Kebalik, anak kita yang kecil, biarkan dia hidup berpikir sesuai dunianya. Kalau kita ingin mendidik dia, kembangkan potensinya di jalurnya anak kecil, jangan di jalurnya orang besar. Jadi pendidikan anak usia dini itu pendidikan level anak kecil, gaya anak kecil, model anak kecil, jangan dibalik. Banyak sekarang orang tua yang menempelkan harapan-harapannya orang besar pada anak kecil, betapa beratnya. Kayak kalian marah-marah sama adikmu yang SD minta digarapin PR-nya, kayak gini aja ndak bisa. Lah iya kamu. Levelmu orang besar, ya adikmu di level dia memang ndak bisa. Wong gampang gini loh, gini aja ndak bisa. Ya kamu ngomong sekarang, kamu ngomongnya dulu zaman kamu kecil lebih parah. Ya kan? Oke, ya sama. Besok kalau kamu jadi dosen juga gitu. Kalau ngukur mahasiswa jangan ukuran kamu yang sudah profesor. Ya jauh pasti. Karena levelnya memang beda. Jadi kalau mendidik anak kecil, ya di level anak kecil. Itulah yang diinginkan oleh Steiner. Kembangkan semua potensinya, sehingga dia cerdas menggunakan alat-alat potensial yang dia miliki, biarkan dia membentuk masa depannya sendiri. Jadi tugas kita itu, potensi yang dia miliki kita hidupkan. Ibaratnya kalau dia punya pisau, kita bantu mengasahkan pisau itu. Setelah itu biarkan dia mendayagunakan pisau yang sudah tajam yang dia miliki. Dia mau mengiris apa silahkan. Nah, teorinya Steiner ini, manusia itu terdiri dari 3 lapis. Ini antroposofinya main. Ada raga, masuk ke dalam ada jiwa, masuk ke dalam lagi ada ruh. Ini kayak pemikirannya Ibnu Miskaweh kemarin. Jadi manusia itu 3 dimensi. Jadi ada raganya yang fisik ini, terus ada jiwanya, ke dalam sedikit ada jiwa mental. Termasuk intelek ada di situ. Ada masuk lagi roh. Roh ini yang spiritual. Maka kembangkan manusia juga sesuai level-level ini. Anak umur 0 sampai 7 tahun digarap raganya, kembangkan kapasitas fisiknya. Ini nanti yang pendidikan untuk tangan. Tanamkan keterampilan. Anak-anak di usia ini kemampuannya meniru. Maka contohkan hal-hal yang baik. Jadi ajak saja ke masjid, nggak usah diajak diskusi tentang sholat itu apa, definisinya apa. Biarkan dia niru dulu, nggak apa-apa. Ya. Jadi suruh dia niru, kamu ngaji, nggak apa-apa, nggak usah diajari mengapa orang Islam harus meyakini Al-Quran dan lain sebagainya. Biarkan saja dia niru di levelnya. Itu 0 sampai 7 tahun. Berarti sampai anak masuk SD. Jadi kasih aja contoh biar dia niru. Nggak usah kamu kritik. Wah nanti kan dia cuma patuh, nanti nggak kritis Pak, nggak filosofis Pak. Loh umurnya belum nyampe. Nggak usah kamu ajari filsafat apa, dia belum waktunya. Mentang-mentang kamu semangat filsafat, nanti adikmu yang balita kamu ajari Aristoteles, Socrates. Belum waktunya. Dia bisanya cuma niru, maka contohkan hal-hal yang baik. Kalau kamu tidak nyontoh yang baik, hari ini dia nyontoh sendiri, lihat TV, lihat di HP-mu, internetan sendiri, main game sendiri. Jangan-jangan hari ini orang sukanya konflik, tawuran itu mungkin karena kecilnya suka main game niru-niru. Game-game laga, game tawuran, game. Jadi 0 sampai 7 tahun, kasih contoh yang baik-baik, bikin jiwanya tersentuh tentang hal-hal yang baik. Dengan cara meniru.
Ini di sini penanamannya kuat. Kalau sejak di usia-usia ini dia dibiasakan misalnya sholat, nanti di antara akar-akar hidupnya ya tentang sholat. Nanti saat dia besar ada rasa tersendiri tentang sholat. Ini membangunnya dari sini, membangun jati dirinya dari sini. Oke, terus SD kalau di kita sekarang ya, umur 7 sampai 12 tahun. Kalau ini emosinya sudah muncul, dia mulai suka, tidak suka, senang, tidak senang. Kembangkan imajinasinya. Ini pendidikan untuk hati. Biarkan imajinasinya berkembang, tunjukkan hal-hal yang indah. Mulai dikenalkan model-model lagu, lukisan, gambar, macam-macam. Ini kan merangsang imajinasinya. Bikin-bikin drama dan macam-macam. Ini levelnya anak SD. Pendidikan untuk hati, kasih buku-buku dongeng, cerita yang merangsang imajinasinya. Akalnya akan berkembang karena imajinasi itu kuncinya nanti dia jadi kreatif. Fase kedua. Fase ketiga 12 sampai 21 mungkin usia kalian. Meskipun kebanyakan kelihatannya jauh lebih tua. Ya, ini maksudnya usia dewasa. Fokusnya baru ke otak, baru ke analisis, baru ke intelektual. Boleh belajar filsafat. Akalnya sudah jalan. Baru tunjukkan nilai-nilai kebenaran. Baru tunjukkan kenapa dia harus sholat, kenapa dia harus ngaji, kenapa. Jadi ini usia 12 sampai 21. Boleh dilatih berpikir kritis, boleh dilatih berfilsafat. Jadi kalau pakai teorinya Steiner ini mungkin pelajaran filsafat itu bisa dimulai sejak SMP. Kelas 7. Kalau sekarang ya. Karena SD sampai kelas 6 itu kan usia 12 sampai 21. Latihan berpikir. Jadi nanti dia kapasitas fisiknya berkembang, kapasitas emosinya berkembang, dan kapasitas intelektualnya berkembang. Jadi manusianya jadi utuh. Akan membangun generasi yang kuat dan tangguh. Oke, asumsinya apa sekarang? Di Waldorf Education dikenal ada higher senses sama lower senses. Jadi senses itu mungkin indera. Ada indera itu mungkin alat untuk menangkap realitas ya. Ada yang level tinggi, ada yang level rendah. Yang level rendah itu nanti bisa berpengaruh ke level yang lebih tinggi. Jangan diremehkan level rendah. Level rendah itu touch, movement, balance, smell, taste, sight, hearing, word. Level tinggi misalnya warmth, life, thought, ego. Di situ contohnya, kenapa sih ada anak kok ndak peduli, cuek sama lingkungan sekelilingnya misalnya. Mungkin karena lower sense-nya ada masalah. Misalnya, kenapa anak ini kok ndak ramah ya? Oh mungkin karena sejak kecil dia ndak pernah mendengarkan keramahan, selalu mendengarkan makian. Mendengar ini kan lower senses, tapi ketidakramahan itu higher senses. Kenapa ya anak ini kok pemarah? Mungkin sejak kecil dia melihat dan mendengarkan kemarahan. Jadilah dia pribadi yang mudah marah saat besar. Jadi lower senses berpengaruh di higher senses. Coba sekarang, tadi kan kalian saya suruh membaca dirimu, coba dicek dirimu ya. Kenapa kok saya ini kok minder Pak ya, pemalu Pak ya. Mungkin duniamu sejak kecil adalah dunia yang serba malu. Mungkin kamu diajak bapakmu rapat RT, milih duduk di belakang. Kemudian ya
Selalu jadi peserta, tidak pernah jadi pelopor. Akhirnya jiwa-jiwamu bukan jiwa kepeloporan. Itu karena yang kamu lihat, yang kamu dengar, yang kamu rasakan. Membentuk higher senses. Jadi hati-hati anak kecil, makanya jangan disuruh lihat yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang tidak sepantasnya, karena akan berpengaruh nanti di kehidupan dia selanjutnya. Kenapa kok ada anak yang mudah tersinggung? Kenapa kok ada anak yang tidak kritis sama sekali? Diajak mikir tidak bisa. Mungkin sejak kecil setiap kali dia mikir sama lingkungannya dimatikan. Begitu dia tanya macam-macam, sudahlah anak kecil ngerti apa. Cah cilik rasa cerewet, kan sering begitu lingkungan itu. Karena tidak telaten menghadapi kecerewetan anak kecil. Dia dibiasakan begitu, saat besar ya dia jadinya tidak kritis. Lower senses berpengaruh pada higher senses. Oke. Dulu bangsa Indonesia itu dikenal sebagai bangsa yang ramah. Mungkin nenek moyang kita dulu ramah, jadi pertunjukan setiap harinya pertunjukan keramahan. Sehingga anak-anaknya juga dikenal ramah. Nah, mungkin sejak era tertentu ceritanya sudah beda. Kok sekarang jadi ngamuan Pak orang Indonesia, kok jadi tidak toleran, kok jadi suka konflik. Coba dicek ke belakang sebentar. Generasi-generasi yang sekarang ngamuan itu lahirnya tahun berapa? Di tahun itu situasi kita seperti apa? Kemungkinan ada hubungannya. Karena dibangunnya di tahun-tahun itu. Oke, sekarang kan yang paling getol tawuran kan generasi tua yang kelahirannya 60-an, 65. Saat itu kan kita memang sedang banyak konflik bunuh-bunuhan. Atau yang anak-anak muda tahun 998 itu kan generasi-generasi. Ah, itu kan pertunjukannya kan memang pertunjukan yang sering keras. Maka lahir generasi-generasi yang tadi semula ramah-ramah sekarang jadi ngamuan, jadi tidak toleran, jadi itu membangun generasi. Kuncinya di sini katanya Steiner. Coba anak-anak kita jangan dikasih pertunjukan yang begitu-begitu deh. Jangan ditunjukkan, diperdengarkan, diperlihatkan, disentuhkan dengan yang begitu-begitu. Kalau mau gegeran anaknya tidak boleh lihat dulu. Kalau mau tawuran, mau maki-makian, kalau bisa mereka tidak mendengarkan atau tidak baca. Karena akan membentuk kepribadiannya. Nah, itu maunya Steiner. Itulah misinya Waldorf Education. Terus, dasar-dasar pendidikannya ada 4. Yang pertama, kombinasi antara ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Jangan cuma ngerti ilmu, tidak ngerti seni, hidupmu akan keras, tidak lentur. Jangan cuma pengetahuan sama seni, tapi tidak kenal spiritualitas, karena hidupmu akan dangkal. Tiga-tiganya harus ada. Kamu harus punya ilmu, ngerti seni, ngerti keindahan, ngerti harmoni, dan juga ngerti spiritualitas. Hiduplah secara lentur, lembut, dan dalam, serta luas. Ilmu pengetahuan itu menuntut keluasan wawasan. Seni itu menuntut harmoni, keindahan. Sementara spiritual itu menuntut kedalaman. Maka hiduplah dengan 3 karakter itu. Mendidik anak juga tanamkan 3 itu. Ilmu pengetahuan, seni, dan spiritualitas. Agama di mana Pak? Ya spiritualitas itu. Dan kita kadang-kadang sukanya yang harus tegas diomongkan gitu. Ya, spiritualitas. Berarti apa? Agama fokus pertama pada nilai-nilai spiritualnya. Latih mereka sholat biar mereka tahu bahwa mereka punya tugas kehambaan dan posisinya hanya hamba. Nah, itu kan namanya sisi spiritualitasnya. Latih mereka puasa biar mereka kenal melatih diri, kenal cara mengendalikan diri, tidak
terpengaruh oleh hawa nafsu, itu sisi spiritualitasnya. Latih mereka untuk berzakat biar tidak ditelan oleh kecintaan pada harta benda, pada dunia, biar mereka punya rasa untuk berbagi, itu spiritualitas. Bahwa kamu harus sedekah, ya itu ilmu, tapi lakukan itu dengan indah, ada seninya. Dan masuklah ke dalam lagi, jangan cuma sekedar sedekah, tapi ambil makna spiritualnya. Itu maunya 3 hal itu, ya ilmu, ya seni, ya spiritual. Apa ada sedekah yang tidak indah? Ya ada. Kan katanya Quran, ngasih orang sambil maki-maki, itu kan tidak indah. Oke, terus ya ini tadi bolak-balik sudah diomongkan, pendidikan tidak cuma fokus pada kepala, tapi juga pada tangan dan hati. Juga kreatif, imajinasinya dimainkan. Tidak apa-apa ada kisah-kisah yang indah disampaikan. Saya tidak tahu ya, generasi kalian masih ada tidak ayahmu, bapakmu sebelum kamu tidur bercerita atau dongeng? Semoga masih ya. Saya tidak tahu. Sekarang mungkin anaknya yang tidak mau, karena sebelum tidur kamu biasanya menyelesaikan satu stage gamemu itu kan, biar menang dulu baru tidur. Anak-anak hari ini pegangannya HP. Loh, besok kalau kamu punya anak, hidupkan lagi tradisi itu. Jangan formalitas. Jangan formalitas itu kadang-kadang bawa buku terus membacakan di sebelahnya anaknya. Itu kan formalitas. Bukan jelek, tapi rasanya kok kaku, formal gitu. Zaman saya kecil itu bapakku kalau tiap malam apalagi bulan purnama mesti ngajak keluar. Sambil nongkrong di luar, sambil beliau cerita macam-macam. Sambil ngobrol. Ya bukan ngobrol filsafat. Iya. Iya, jadi sambil dongeng apa aja yang beliau ngerti. Dongeng-dongengan yang menurutmu mungkin tidak masuk akal. Itu mitos, itu enggak. Ada kedekatan terbangun, ada imajinasi yang bermain. Bandingkan dengan kalau cuma baca buku kan enggak. Jangan-jangan yang tidur malah yang baca buku, anaknya enggak tidur-tidur. Tapi ada kedekatan emosional kalau bahwa aku ini sedang mendekatimu dan engkau sedang dekat denganku di luar. Dulu tapi. Kalau sekarang kan kamu mau keluar aja. Nanti kalau masuk angin gimana Pak? Banyak nyamuk gimana Pak? Susah kan orang sekarang. Daya tawarnya tinggi. Apa-apa ditawar. Ya, ada dikasih tahu apa aja kan kamu sekarang nawar. Kalau dikasih, mbok hidup itu yang sabar. Loh kan sabar ada batasnya Pak. Yo wis sing waras ngalah. Kamu kan diceramai kebaikan apa aja kan sekarang bantah. Nyari sisi tidak tepatnya terus kamu sangkalkan. Itu kebiasaan kita hari ini begitu. Ya mesti aja, ndak setiap teori cocok untuk setiap situasi. Kamu nyari contoh gesrehnya pasti ada. Orang Islam itu wajib sholat loh. Tapi kalau sakit gimana Pak? Iya kan berarti ada orang yang mungkin kalau sholatnya tidak wajib sambil berdiri, sambil tidur. Kita harus kasih sayang sesama manusia loh. Tapi kalau orangnya kurang ajar gimana Pak? Nanti kamu bantah terus sekarang. Dikasih teori apapun kamu cari sisi tidak cocoknya. Jadi kalau cara berpikir semacam ini bisa menjebak. Itu yang misalnya kenapa sih orang tertentu orientalis itu benci sama Nabi Muhammad? Karena dia selalu nyari gesernya. Dikasih tahu Nabi Muhammad itu penyayang. Nah, dalam kasus ini, dalam kasus itu. Kalau nyari contoh kasus ya pasti ada. Cuma contoh kasus ini ada konteksnya. Ada situasi yang melatarinya, tidak semata-mata begitu. Katanya siapa Nabi Muhammad penyayang? Pernah juga loh mengeksekusi tawanannya. Kan? Dalam kasus ini misalnya, loh itu ada konteksnya, membacanya jangan parsial. Secara umum Nabi itu penyayang kan gitu cara membacanya. Tapi terus orang selalu nyari contoh gesrehnya. Kalau dicari contohnya yang beda ya pasti ada karena kehidupan ini kompleks.
Caranya tidak begitu. Setiap teori carikan wadahnya yang pas. Seperti saya bilang kan, menasehati orang untuk sabar itu bagus. Tapi kalau untuk anak yang malas, jangan dinasehati untuk sabar. Karena orang malas kok kamu nasihati sabar, bisa tambah rusak hidupnya. Orang ngamuk kok kamu kasih ayat-ayat jihad. Ya, cari momen yang pas. Oke. Yang ketiga, dasar pendidikannya Waldorf itu anak-anak harus dihargai sebagai manusia. Di levelnya sesuai usianya. Kalau di Waldorf itu anak-anak yang 0 sampai 7 tadi tidak ditekankan untuk membaca dan menulis. Bahwa sedikit-sedikit dikenalkan huruf, dikenalkan kata, dikenalkan suku kata, tidak masalah. Tapi jangan dipaksa bisa membaca. Biarkan natural. Sekarang kan enggak. Karena masuk SD harus sudah bisa membaca. Guru SD-nya males ngajarin anak baca. Tapi kalau katanya Waldorf enggak. Justru karena membaca itu penting. Siapkan mentalnya untuk mau membaca, kuat membaca, dan suka membaca. Itu lebih penting daripada dipaksa bisa membaca, apalagi kalau ndak cocok, ndak pas kena mentalnya, nanti dia membaca bisa, tapi dia males membaca. Kenapa? Trauma, karena kecilnya dipaksa membaca padahal dia sebenarnya nggak suka, nggak seneng, pinginnya main. Hal yang sama kita juga harus hati-hati, adik-adik kita kadang-kadang dipaksa ngaji. Kalau bisa usahakan suasana untuk menyuruh dia ngaji itu suasana yang menyenangkan sesuai moodnya dia. Jangan dipaksa karena khawatirnya nanti ngaji dia bisa bahkan mungkin pinter ngaji tapi dia tidak cinta, tidak suka sama ngaji. Ada trauma dalam jiwanya bahwa ngaji itu tidak menyenangkan. Sejak kecil saya disuruh ngaji padahal sebenarnya tidak ingin. Maka lebih penting siapkan dulu jiwanya, fisiknya. Kenapa kalian tidak cinta membaca? Mungkin dulu membaca itu beban yang berat. Gurumu nyuruh baca, nyuruh menghafalkan, nyuruh itu. Jadi kamu tidak suka. Maka katanya Waldorf, jangan dipaksa. Biarkan moodnya mengalir, keinginannya mengalir. Kita mengarahkan, menciptakan situasi yang bikin dia suka, bikin dia ingin. Kenapa kamu tidak tahan lama membaca? Paling mau 2-3 halaman kamu sudah seolah-olah sudah kayak dapat apa, beratnya luar biasa, apalagi buku filsafat. Dapat 2 halaman sudah ngantuk. Itu mungkin kamu tidak terlatih sejak kecil. Jadi daya tahanmu untuk membaca rendah. Itu mungkin sejak awal ada yang salah dalam sistem pendidikannya. Itu katanya Waldorf, enggak, anak-anak kecil biarkan dia sesuai dunianya, sesuai moodnya, masukkan pelan-pelan. Kalau memang harus disuruh, jangan dipaksa, ciptakan situasi yang membuat dia suka ke sana. Oke, itu kalimat terakhir ya, dasar pendidikannya. Proses yang dilalui anak jauh lebih penting ketimbang hasil instan yang seringkali membuat anak kita menguasai sesuatu hal padahal mereka belum siap melakukannya. Orang tua itu kan senang kalau anaknya bisa sesuatu, mencapai sesuatu, dan seterusnya. Tapi kalau tidak cocok sama jiwanya anak, itu nanti bisa blunder. Mungkin waktu sekolah dia selalu ranking 1, tapi ketika besar hidupnya pontang-panting, kacau, tidak stabil. Masih ingat kan teorinya Daniel Goleman yang emotional quotient itu? Emotional quotient itu ditulis oleh Goleman ketika dia lihat ada mahasiswa yang pointernya luar biasa. Anak ini nilai kuliahnya A semua. Hanya ada satu mata kuliah yang oleh dosennya dikasih nilai amin. Begitu dikasih nilai amin, dia tidak terima. Pulang ke rumah, ngambil senjata, balik ke sekolah, dosennya ditembak. Dari situ terus Daniel Goleman, wah ini kelihatannya lebih penting menggarap emosinya
Keluarlah emotional quotient. Untuk nyaingi IQ, intellectual quotient. Nilai A semua itu kan jelas IQ-nya tinggi. Tapi ketika emosinya tidak tergarap, yang lahir hanya masalah. Nah, maka hati-hati menggarap anak-anak. Karena anak-anak ini kuncinya masa depan. Kalau kalian mimpi-mimpi kapan ya Islam jaya lagi kayak dulu, kuncinya di anak-anak. Kalau di kalian kelihatannya sudah tidak mungkin. Sudah terlalu tua. Berarti kalian siapkan saja murid-muridmu besok, siswa-siswamu, mahasiswamu. Biar jadi kunci di masa depannya. What the human being sees, what is poured into his environment, become a force in him. Apa yang dilihat seseorang, apa yang dialaminya di lingkungannya akan jadi kekuatan dalam dirinya. Sesuai dengan hal itu dia akan membentuk dirinya. Ini sudah sering saya sampaikan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita alami, disitulah kita terbentuk. Dan dengan bekal itu kita membentuk diri. Berarti apa? Hati-hati dengan yang kita lihat, kita baca, kita pelajari. Hati-hati juga dengan lingkungan sekeliling kita. Salah lihat, salah baca, salah lingkungan, maka seperti itulah diri kita nanti terbentuk. Maka hati-hati. Kalau ini di sekolah Waldorf itu ada pembagian jam semacam ini. Kalau pagi urusan akal, mengolah akal, mungkin ya pelajaran-pelajaran apalah itu kalau pagi. Tengah hari sudah mulai capek. Ganti gaya, cerita, musik, drama. Akhir-akhir sekolah kalau mau pulang itu baru latihan fisik, praktek, keterampilan bikin apa. Kemampuan apa, latihan pidato, latihan ceramah, latihan nulis itu di sesi-sesi terakhir. Karena sesi terakhir ini biasanya anaknya sudah malas mikir, sudah lemes. Untuk menceriakan suasana mereka dikasih aktivitas fisik. Kalau tengah hari ini waktunya istirahat, kasih cerita-cerita musik, drama. Yang diolah hatinya. Kalau pagi masih segar, diajak mikir bisa. Jadi jangan full day isinya pelajaran semua. Ya, trauma nanti anak sekolah. Ya kan. Sekarang kan apalagi sudah kelas 3. Waduh. Berangkat pagi pulangnya jam 4. Tasnya beratnya ngalang-alai tas TNI angkatan. Ya. Coba dilihat anak sekolah itu kan kasihan kalau jam 7 itu. Kamu yang kuliah masih tidur jam 7, mereka jam 6 sudah bangun, sudah ke sekolah. Nanti pulangnya jam 4, pulang sekolah masih les lagi. Sama sekali tidak bisa menikmati hidup di usia mereka. Jadi pendidikannya juga tidak menyenangkan. Pelajaran terus mulai pagi sampai sore. Matematika, IPA, IPS, ngono terus. Jadi betapa beratnya. Kalian yang sudah jadi mahasiswa berapa tahun mungkin sudah tidak kuat sekolah SMA. Ya, pos sekolah SMP lagi. Oke, kurikulumnya Waldorf itu kayak tadi ya, yang pertama kepala, tangan, hati harus sinkron. Kemudian perkembangan holistik. Akal, panca indera, intuisi, naluri bermain semua. Imajinasi dimainkan. Biar anak kreatif. Perkembangan emosi dituntunkan oleh gurunya. Bukan diperintahkan atau diajari, tapi dicontohkan. Anak didekati, diajak beraktivitas yang baik, bermoral, bersama-sama, dan seterusnya. Jadi perkembangan spiritual dilatih melalui peniruan guru, rasa hormat pada anak-anak, pada alam, pada materi, pada makanan. Ini kan nanti anak kalau sejak kecil dilatih saling menghargai atau menghargai apapun, ya otomatis dia hidup dalam kehormatan dan menghargai yang lain. Itu cara mengajarkannya begitu.
Kemudian juga latihan-latihan fisik dikembangkan. Oke, terus kayak tadi, ini kayak yang holistik tadi, transdisiplin. Kemudian mempertahankan keteguhan, kecerdasan. Anak-anak diajari niru yang baik-baik, berarti apa? Gurunya juga mencontohkan yang baik-baik. Kemudian diajari merangkul perbedaan. Diajari hidup bersama orang lain yang beda-beda. Ini kemampuan penting. Akalnya ya jalan, hatinya ya jalan, tangannya juga jalan. Siapkan lingkungan yang responsif. Belajar dengan bertindak. Latih mereka bertanggung jawab dan mengatur dirinya sendiri. Nah, ini kurikulumnya sama kayak pendidikan holistik tadi. Nah, penilaiannya bagaimana? Penilaiannya kalau di Waldorf enggak kayak kalian mata kuliah apa nilainya berapa. 90, 40 enggak begitu. Jadi gurunya menilai tidak semata-mata untuk anaknya, tapi juga untuk gurunya. Jadi guru ini ngerti anak ini kapasitasnya apa, punya kemampuan apa, sekarang sampai di mana. Kalau anak ini kemampuannya sampai di sini, berarti aku harus melakukan apa. Itu penilaian. Selama ini penilaian itu hanya untuk muridnya. Kalau katanya Waldorf, gurunya juga harus memanfaatkan penilaian itu untuk mengembangkan dirinya. Sehingga dia ngerti anak ini harus dikembangkan kemana lagi, potensinya apa, yang harus digenjot apa. Jadi guru tidak menggunakan data penilaian hanya untuk menilai atau mengukur siswa, tapi mengembangkan pemahamannya guru itu sendiri tentang anak. Sehingga sang guru bisa, oh anak ini sebenarnya pinter, cuma agak males saja karena mungkin lingkungannya tidak mendukung. Nah, itu PR buat guru, orang tua, dan sekolah. Gimana anak ini potensinya bisa berkembang. Oh anak ini sibuk dengan apa, oh anak ini terpengaruh apa, dan seterusnya. Jadi cara penilaiannya itu begitu. Hari ini kan penilaian itu kayak penghakiman. Anak-anak sekolah itu ngeri luar biasa kalau waktunya ujian dan waktunya terima rapot. Padahal kalau menurut Waldorf ya kalau anak itu jatuh sama sekali apa gagal itu kegagalan gurunya dan sekolahnya. Yang harus nangis juga gurunya. Dan mungkin tidak terlalu penting anak itu ngerti detail nilainya berapa, yang penting dia paham, dia punya potensi, dia punya kemampuan yang bisa dikembangkan lebih jauh. Jadi itu caranya Waldorf menilai. Nah ini contohnya, kalau di Waldorf ada pengembangan kreasi dan imajinasi. Misalnya anak-anak kecil kalau pas main dikasih boneka yang tidak ada matanya, tidak ada telinganya, tidak ada hidungnya, tidak ada mulutnya. Tujuannya apa? Agar anak berekspresi, berimajinasi. Kalau pas ada cerita lucu, anak bisa membayangkan boneka ini lucu dan tersenyum. Kalau pas lagi cerita marah, dia bisa mengkreasi sendiri gambar. Jadi tidak dikasih wajah. Itu contohnya kalau di Waldorf. Ya kayak zaman saya dulu waktu kecil mendengarkan sandiwara radio. Oh itu kan imajinasi main luar biasa. Padahal yang main sandiwara radio kan mungkin teriak-teriak, iya jaring. Cuma padahal dia tidak ngapa-ngapain. Tapi yang dengerin kan bayangannya kayak ada orang tawuran beneran, ada marah-marah beneran, ada ledakan beneran. Padahal cuma dengar suaranya. Mendengarkan Mak Lampir terus terbayang, wah Mak Lampir itu gambarnya kayak gini. Maksudnya imajinasi. Begitu ada di TV, imajinasi nggak terlalu main sudah. Sudah digambar oleh TV-nya. Jadi latih anak-anak untuk menghidupkan imajinasi kalau
bahasanya psikologi kan sering disebut otak kanan kirinya harus hidup. Jangan cuma pinter pelajaran, tidak bisa imajinasi. Nanti paling dia bisa jadi pegawai saja, tidak kreatif. Untuk kreatif, imajinasinya harus hidup, harus main. Contohnya tadi, dikasih boneka yang tanpa, atau dikasih kertas gambar kayak yang di bawah itu. Kasih dia kertas gambar kosong, kasih kertas cat, kasih cat air, silahkan dia gambar sesuka hati. Kasih warna jangan banyak-banyak. Warnanya 3, merah, biru, kuning. Kalau ingin warna yang lain silahkan campur sendiri. Gambar sak karepmu. Itu imajinasi main pasti sudah. Gabung-gabung warna, pingin nyoret apa silahkan. Nggak usah dipaksa. Biarkan dia imajinasi sendiri. Ya kayak kalian kan waktu ayo gambar pemandangan kan, terus mesti gambar gunungnya 2, di tengahnya ada itu. Itu kan standar. Ya. Suruh lebih kreatif lagi, gambar apa sesuai bayangan. Nggak cocok sama realnya juga nggak apa-apa, wong jenisnya lukisan itu macam-macam. Ini orang kok matanya besar sekali, nggak apa-apa, wis penting bebas saja. Itu imajinasi hidup, kreatif. Zaman dulu anak kecil itu nggak ada mainan, ya lingkungan sekelilingnya jadi alat-alat mainan, kayu, batu, sampah jadi mainan. Sekarang kan pegang HP semua. Akhirnya ya kayu dan batu ya nggak terpakai lagi sekarang. Sekarang apa ada? Padang bulan, di luar rembulan terang sekali, yuk main di luar rumah, nggak ada sekarang. Anak-anak kecil hari ini kalau nggak di depan TV, di depan HP atau nggak ada PR yang berlembar-lembar. Nggak bisa menikmati hidup. Jadi itu kasihannya generasimu sekarang. Ya, ayo lahan habis, mau keluar kemana Pak? Di luar sudah tidak ada lahan lagi, adanya cuma jalan sama rumah sama. Jadi kesadaran ini sebenarnya harus dipakai untuk ayo kita rombak lingkungan sekeliling kita. Bikin yang nyaman, bikin anak tertarik untuk main keluar rumah sama temannya. Kalau di desa mungkin masih mungkin, tapi di kota kelihatannya agak berat. Oke. Nah, katanya Steiner, the need for imagination, a sense of truth and a feeling of responsibility, these are the 3 forces which are the very nerve of education. Pendidikan itu coba usahakan untuk mengolah 3 ini, kebutuhan akan imajinasi. Kemudian sense of truth. Sense of truth itu punyalah anak didik itu rasa kecenderungan pada kebenaran. Dan yang ketiga, tanggung jawab. Didik anak kenal 3 hal ini. Dia kreatif, dia berpegangan pada nilai, dan dia bertanggung jawab atas hidupnya. Jadi inilah 3 nilai yang harus diwujudkan. Katanya Steiner. Oke. Ya, to truly know the world, look deeply within your own being. Untuk kamu kenal dunia, lihatlah ke dalam dirimu. Dan untuk kenal dirimu, perhatikanlah dunia sekelilingmu. Ini kalau basa Jawa perputaran cokro manggilingan. Kamu belajar tentang dirimu sendiri, kamu akan paham tentang alam semesta. Kamu belajar tentang alam semesta, kamu akan kenal dirimu. Maka belajar itu tentang apa saja, tidak terbatas. Terus ini argumennya Steiner tadi bahwa kenapa sih dia menyarankan manusia menggunakan semua alatnya yang lain. Jangan terbatas hanya pada akal dan panca indera. Karena memang dunia ini multidimensi. Alat kita juga banyak dan lengkap. Kalau kita hanya pakai 2 alat, akal dan panca indera, ya realitas yang bisa kita akses hanya realitas rasional dan realitas fisik.
Padahal ada banyak dunia yang lain yang ngaksesnya tidak bisa hanya pakai fisik sama pakai akal. Realitas insting misalnya, itu kadang tidak rasional, kadang juga tidak faktual. Insting untuk bertahan hidup, insting untuk apa? Kayak orang tuamu sayang pada anaknya itu kan instingtif sifatnya. Dia tidak belajar pakai akal juga, tidak mencontoh orang lain. Otomatis saja ketika dia jadi orang tua, sayang sama anaknya. Ya kecuali yang agak tidak waras. Ya kan? Kayak kalian yang cowok suka sama yang perempuan, suka sama yang cewek. Ini kan sifatnya instingtif. Itu kamu nggak pernah mikir, nggak pernah belajar, nggak juga niru orang lain. Tiba-tiba saja kamu punya kecenderungan suka sama lawan jenismu. Kecuali yang orientasinya aneh. Kamu kan nggak belajar itu, suka aja. Keinginan untuk punya anak, bereproduksi. Ya nanti ketemunya kan di seks. Ini kan juga insting. Kamu kan nggak pernah belajar untuk ingin itu, tapi otomatis ingin. Anak paling alim sekalipun misalnya enggak pernah lihat film gitu, enggak pernah gambar gitu, yo begitu nikah juga bisa. Kenapa? Insting. Maka kalau kamu punya alasan, loh kan saya butuh materi yang banyak Pak untuk referensi misalnya. Ya, itu sebenarnya kamu enggak butuh itu, wong itu insting kok. Enggak ngerti itu juga nanti nyampe juga ke situ. Nggak pakai kamu belajar nyari bukunya di mana ini, harusnya aku ngapain, nggak pakai itu, otomatis mesti ke situ-situ juga akhirnya. Kenapa? Dituntun oleh insting. Nah ini kan alatnya nggak bisa akal, tidak sekedar panca indera, itu instingtif. Si mbahmu itu nggak pernah lihat video, nggak pernah lihat film-film gitu, anaknya juga banyak. Ya kan? Jadi loh, dunia-dunia semacam ini termasuk dunia-dunia spiritual. Ini butuh alat yang lain, itu gunanya kita mendaya gunakan semua yang lain, katanya Steiner. Okay. Esoteric or inner knowledge is not different, tidak berbeda dengan pengetahuan manusia dan kemampuan manusia yang lain. Dia akan jadi misteri, misterinya itu bukan karena dia memang dunia yang misterius, tapi karena kita tidak tahu. Kayak dia mencontohkan dunia tulis-menulis. Bagi orang yang tidak pernah nulis, dunia menulis itu dunia yang misterius dan susah. Tapi bagi yang ngerti ya biasa saja. Maka alam gaib, alam spiritual, dunia rohaniah itu kelihatan jauh sama kita karena kita tidak menguasai. Kalau sudah kita kuasai sebenarnya sama aja kayak kita menguasai dunia fisik. Itu katanya Steiner. Maka daya gunakan semua potensimu. Nah, observe the children, actively meditation, follow your intuition, work so that all your actions are worthy of imitation. Ini kuncinya hidupmu bernilai. Hidup kita berharga. Hidup kita bahagia. Cara untuk hidup bahagia apa? Yang pertama apa? Observe the children. Lihatlah dan tirulah anak-anak. Anak-anak itu nothing tulus. Hidupnya murni. Kadang-kadang konflik tapi seketika itu juga bisa rekonsiliasi. Habis nangis langsung ketawa, tidak masalah. Itu anak kecil. Setelah tawuran, terus janjian besok main lagi. Loh ya kan, anak kecil kan begitu. Kalau orang dewasa tidak bisa. Tawuran bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, 5 tahun sampai pemilu yang akan datang. Kalau anak kecil tidak. Maka observe the children. Terus actively meditate. Ya Steiner ini kan dia suka tradisi timur. Meditate itu ya tidak harus kamu semedi kayak orang-orang zaman dulu. Meditate itu apa? Tenangkan pikiran, bersihkan pikiran. Karena kuncinya ketenteraman hidupmu kan ada di pikiran. Kalau kamu bisa menenangkan, menjinakkan pikiran, taklukkan pikiranmu, hidupmu lebih nyaman. Kadang-kadang kamu harus mikir kapan
Dan di mana saja kamu tidak menguasai. Begitu kamu sedih, urusan kuliah, sampai kamu pulang, sampai kamu sama pacarmu, sampai kamu ngapain aja, urusan kuliah itu masuk, terbawa kesedihan. Kamu tidak bisa ngontrol, sudahlah urusan kuliah, tak pikir di kampus saja, nanti di kos-kosan ya mikir yang lain. Kamu tidak bisa, berarti kamu belum menguasai pikiranmu. Latihan, ya antara lain pakai meditasi. Meditasi itu kan untuk menjinakkan pikiranmu biar tidak liar. Kamu disuruh berpikir positif, disuruh berpikir aktif, disuruh berpikir kreatif. Itu kuncinya adalah menjinakkan pikiran. Maka actively meditate. Terus follow your intuition. Kenapa kok ndak akal kita yang disuruh kita ikuti? Ndak, katanya Steiner, intuisi. Cuma ya berarti apa? Intuisi kita harus jernih dan tajam dulu. Latihan menjernihkan intuisi. Kayak tadi saya bilang rasa, firasat. Ini kan lebih menyetir hidup kita. Akal itu gampang termanipulasi. Maka follow your intuition. Ikuti intuisimu. Mana menurutmu yang lebih baik? Karena dalam hidup ini kadang-kadang kita tidak berhadapan dengan yang baik dan jelek. Kalau yang baik dan jelek milihnya gampang. Tapi banyak kita berhadapan sering dengan yang baik dan yang baik. Enaknya sekarang baca buku apa main ke rumah teman. Ini kan sama-sama baik. Yang satu kebaikan sosial, yang satu kebaikan individual. Perintahnya Steiner, follow your intuition. Mana yang kamu lebih cenderung kemana? Intuisimu lebih mengerahkan kemana? Podo apike. Calon presiden A yo apik, yang B juga apik, sama-sama bagusnya. Follow your intuition. Kalau dicari argumen pakai akal biasanya terus tidak fair. Yang kamu suka kamu cari baik-baiknya saja, yang tidak suka kamu cari jelek-jeleknya saja. Sudahlah, follow your intuition. Monggo milih sesuai intuisimu. Dua hal yang sama-sama baik. Work so that all your action are worthy of imitation. Lakukan apapun. Mungkin kamu susah ngukur baik buruknya di mana. Yang penting menurutmu yang kamu lakukan itu pantas ditiru oleh orang lain. Itu berarti baik. Kuncinya gampang katanya Steiner. Kamu mau ngaji, menurutmu kalau orang ngaji baik. Jadi berarti apa? Yang kamu lakukan pantas ditiru orang lain. Kuncinya di situ. Lakukan segala hal yang menurutmu pantas ditiru oleh orang lain. Kalau tidak pantas jangan. Makanya katanya Nabi, wal ismu yang namanya dosa itu mahaka fi sodrika wa karihta ayat tolia alihinnas. Dosa itu yang hatimu agak gamang, tidak mantep, terus kamu tidak suka orang lain lihat. Kamu benci kalau orang lain tahu kamu melakukan itu. Kemungkinan besar yang kamu lakukan itu dosa. Jadi mungkin kita ndak ahli fikih, maka Nabi ngasih rumusan instan. Sopo ngerti, satu ketika kamu bingung, aku melakukan ini dosa ndak ya? Tapi kalau kamu haka fisodrika wakarih ta ayatoli ahli, kamu ndak suka orang lihat itu. Pertanyaannya gampang, kalau orang lain tahu kamu melakukan itu, kamu suka ndak? Kalau kamu ndak suka, berarti itu sesuatu yang salah atau kemungkinan itu dosa. Nah, banyak ya yang kamu sembunyikan tiap hari di kamar mandi itu. Nah, itu kalau kamu tanya, ini boleh enggak Pak? Baik atau buruk enggak Pak? Coba kalau orang lain tahu kamu begitu, itu baik enggak? Oh iya Pak, kalau orang lain tahu yang saya lakukan ini, orang lain akan bilang, itu biasa anak muda. Oh berarti enggak apa-apa. Tapi kalau orang lain tahu terus, wah saya malu Pak kalau orang lain tahu. Oh berarti kamu melakukan sesuatu yang salah. Jadi ada rumus worthy of imitation apa enggak. Terus masih ada ya, tak pikir sudah selesai. Most action derive not from your own initiative. Sebagian besar tindakanmu itu bukan inisiatifmu, tapi dari situasi keluargamu, dari pendidikanmu, dari kewajibanmu dan lain sebagainya. You must therefore give up a little time.
Kasih waktu untuk dirimu, kasih space untuk dirimu sedikit saja untuk melakukan tindakan sesuai dengan keinginanmu yang murni. Selama ini hidupmu selalu disetir oleh apapun institusi nilai di sekelilingmu. Sekali-sekali bebaskan dirimu, lakukan sesuatu yang itu murni keinginanmu, bukan karena disuruh orang lain, bukan karena disetir orang lain. Nah, ini termasuk salah satu filsafat kebebasannya Steiner. Masih ada lagi? Tak pikir sudah selesai. Ya ini biasa. To truly know the world, look deeply within your own being. To truly know yourself, take real interest in the world. Tadi sudah. Engkau tidak akan jadi guru yang baik kalau engkau hanya fokus pada apa yang kamu lakukan dan tidak pada siapa dirimu. Guru yang baik adalah guru yang juga selalu mengupgrade dirinya. Bukan guru yang merasa sudah tahu kemudian tinggal memberikan pada muridnya. Jadi guru yang baik itu ya guru yang juga murid. Berarti dia masih juga selalu belajar. Itu maunya Steiner. Masih ada lagi. If we do not believe within ourselves this deeply rooted feeling that there is something bigger than ourselves, we shall never find the strength to evolve into something bigger. Kalau kita tidak percaya ada sesuatu yang lebih tinggi dari diri kita, maka level kita juga tidak akan naik lebih tinggi. Kalau kita tidak percaya ada yang lebih dalam, lebih berharga, ya yang kita kejar harganya di bawah itu. Kalau kita percayanya hanya pada dunia yang kelihatan, yang kita dapat hanya dunia yang kelihatan ini saja. Dunia di luar yang kelihatan, yang mungkin lebih berharga, tidak akan kita dapat. Dan terakhir, may my soul bloom in love for all existence. Ini dasar antroposofinya. Semoga jiwaku bersemikan cinta untuk semua makhluk. Prinsip dasarnya ini. Kenapa sih sampai senjelimet itu tadi merancang pendidikan untuk anak? Karena cinta. Nanti Steiner sebenarnya tidak cuma ngomong pendidikan, nanti dia juga ngomong tentang kesehatan, dia juga ngomong tentang ekonomi, dia juga macam-macam. Dasarnya sama, antroposofi, kebijaksanaan spiritual. Alhamdulillah, akhirnya selesai juga sesi kita untuk pendidikan. Oke. Bulan depan kita ganti tema biar tidak bosan. Pendidikan nanti akan ada sesi yang lain. Mungkin para pendidik Muslim, tokoh-tokoh pendidikan di dunia Islam atau di dunia Timur atau di Indonesia pasti akan kita angkat lagi. Tinggal entah kapan. Bulan depan ganti tema. Kita ambil tema raja yang filosof, the king philosopher. Yang pertama ya wis tokoh Yunani kuno ya, tokoh Stoik, Marcus Aurelius. Kemudian ke dunia Islam lama. Sopo ya? Umar bin Abdul Aziz. Kalau ini filosof raja yang sufi sebenarnya, tapi gagasan-gagasannya bisa nanti kita kaji. Terus ke India. Ada Sultan Akbar Agung yang punya konsep luar biasa, dini ilahi.
Ya, terakhir ke Jawa lah. Kita ketemu Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nanti kita lihat beliau-beliau ini punya gagasan apa. Katanya Plato kan raja paling bagus itu ya raja yang filosof, raja yang bisa mikir. Ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu ganti tema raja yang bisnismen atau raja yang pedagang. Pasti ada juga. Oke, jadi minggu depan kita belajar tentang raja yang filosof. Marcus Aurelius, Umar bin Abdul Aziz, kemudian Sultan Akbar Agung dan Sultan Agung Hanyokrokusumo. Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah ngomong karena ngajinya sambil setengah ngantuk. Ketemu lagi minggu depan, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.